Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Berdoa, dimulai. Selesai. Nah, Ibu ingin absen dulu ya. Yang pertama, Ikolah, Salsa. Alhamdulillah hari ini kalian masuk semuanya. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu ada syukur nikmat, hidup sederhana, dan rendah hati. Oke. Nah, sebelum itu, apa sih akhlak terpuji itu? Nah, akhlak terpuji adalah sikap atau perilaku yang baik. Contohnya, jujur, sopan, ramah, tidak suka marah-marah, itu termasuk akhlak terpuji. Nah, akhlak anak-anak itu ada dua, ada akhlak tercela dan akhlak terpuji. Nah, akhlak tercela itu adalah akhlak yang buruk. Nah, sedangkan akhlak terpuji yang ibu sebutkan tadi adalah sikap atau perilaku yang baik. Akhlak tercela contohnya seperti sombong, pemarah, curi. Nah, itu termasuk akhlak tercela. Nah, yang harus kita miliki adalah akhlak terpuji. Oke, ingat, akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji ada 3 macam anak-anak. Ada syukur nikmat, ada hidup sederhana, dan rendah hati. Oke, ibu akan jelasin satu persatu ya. Yang pertama adalah syukur nikmat. Oke, nah syukur nikmat adalah, kalian bisa lihat di layar belakang ya. Oke, syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah atas semua pemberian Allah yang kita miliki. Artinya, apapun yang kita miliki sekarang, walaupun pena, tas, atau sepeda, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersyukur, jadi kita harus berterima kasih kepada Allah. Nah, yang kita tahu, nikmat itu ada yang tidak terlihat dan ada yang terlihat. Nah, walaupun ada yang tidak terlihat dan ada yang terlihat, kita harus tetap bersyukur ya. Nah, nikmat itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama ada nikmat jasmani, ada nikmat rohani, dan nikmat rezeki kebendaan. Oke. Nah, yang pertama adalah nikmat jasmani. Oke. Nikmat jasmani adalah nikmat kesehatan. Nah, maksudnya nikmat kesehatan ya nikmat yang kita nikmati sekarang, yaitu kesehatan. Kita masih bisa diberi kesehatan yang bugar, kita tidak batuk, kita tidak sakit. Itu adalah nikmat jasmani. Contohnya, kita harus bersyukur. Artinya kita harus bersyukur sampai sekarang kita masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk bersekolah. Nah, artinya kita tidak boleh bermalas-malasan anak-anak. Oke. Nah, yang kedua ada nikmat rohani. Nah, nikmat rohani itu adalah nikmat yang tidak terlihat. Contohnya yaitu iman. Karena setiap orang itu berbeda-beda kadar imannya. Jadi kita tuh harus menikmati. Kita harus bersyukur. Kita masih bisa sholat. Nah, nikmat iman itu seperti sholat. Kita masih rajin. Kita tetap rajin sholat. Kita ingat sholat. Kita ingat Allah. Kita harus bersyukur. Oke. Nah, yang kedua yang ketiga adalah nikmat rezeki kebendaan. Nah, anak-anak ingat, pena contohnya ini ada spidolnya. Ini artinya benda kan ini. Nah, kita harus ingat bahwa ini adalah kenikmatan yang Allah berikan. Kita punya spidol, kita punya pena. Itu artinya rezeki kebendaan dari Allah. Oke.
kedua yang ibu sebutkan tadi adalah hidup sederhana. Oke. Hidup sederhana artinya tidak berlebih-lebihan, tidak boros, dan berhati-hati dalam membelanjakan uang yang kita miliki. Nah, hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari ada contohnya yaitu tidak sombong, bersikap ramah, tidak mudah marah. Nah, artinya anak-anak jangan suka marah-marah ya. Kalau misalnya ibu nyuruh ke pasar, nah jangan nggak mau main game aja, nggak boleh itu. Kita harus turutin apa yang kata orang tua. Kan dekat rumah juga tidak jauh. Apa susahnya sih kalian beli garam? Jangan bermalas-malasan, jangan suka marah-marah ya. Nah, bersikap ramah contohnya seperti kita bertemu dengan teman, sapa aja, hai Rika misalnya, hai Rizky. Jangan sombong, janganlah lewat aja, berpapasan langsung lewat, nggak boleh. Kita harus menegur sesama teman. Nah, baik dengan orang yang lebih tua dari kita harus ramah. Oke? Nah, hidup sederhana itu bukan berarti kita pelit ya. Anak-anak ingat, hidup sederhana itu bukan berarti kita pelit, tapi kita harus tahu mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Oke? Nah, yang terakhir adalah apa? Ayo, sikap rendah hati. Sikap rendah hati artinya tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak merendahkan orang lain. Nah, kita boleh sih merasa pintar tapi nggak boleh merendahkan orang lain. Oke? Kita boleh optimis tapi nggak boleh merendahkan orang lain ya, anak-anak. Misalnya kita punya sepeda, aku nggak mau berteman sama kamu nggak punya sepeda, nggak boleh itu, karena ya kita tidak boleh sombong ya, karena kita harus bersyukur kita punya sepeda tapi nggak boleh merendahkan orang lain ya, anak-anak. Nah, yaitu sikap rendah hati memunculkan sikap terpuji. Nah, contohnya yang pertama, menjadi lebih dekat dengan teman. Artinya teman tidak merasa nggak mau berteman sama si Andi, orangnya sombong, pemarah, yang egois, nggak mau berteman. Jadi teman itu merasa nggak mau berteman sama dia. Nah, kalau kita memiliki sikap rendah hati, kita menjadi banyak teman. Nah, oke. Jadi jangan memiliki sikap sombong, sikap tercela intinya ya, akhlak tercela. Selanjutnya yaitu yang kedua, teman tidak akan tersinggung perasaan. Artinya, misalnya seperti yang ibu contohkan tadi, si Riko punya sepeda tapi dia suka sombong. Aku nggak mau berteman sama kamu nggak punya sepeda, aku punya sepeda. Nggak boleh itu. Jadi si temannya tadi tersinggung, dia tidak punya sepeda, nanti pulang-pulang dia mau minta beli sama orang tuanya sepeda, kan susah itu. Jadi nggak boleh lah sombong jadi orang ya. Ingat ya anak-anak, kita walaupun punya mobil, punya rumah mewah, kita nggak boleh sombong, karena semua itu adalah pemberian dari Allah. Karena ketika kita punya, kalau Allah berkehendak hancur ya hancur. Jadi apapun yang ada di dunia ini akan kembali kepada Allah. Oke, ingat ya anak-anak, tidak boleh sombong, harus bersikap rendah hati. Oke. Nah, yang ketiga yaitu perasaan halus dan sopan. Nah, artinya kita kepada siapapun tidak boleh berkata kasar, tidak boleh tidak sopan, walaupun dengan orang yang lebih muda dari kita atau walaupun lebih tua dari kita harus bersikap halus dan sopan, tidak boleh marah-marah, ngomong harus baik-baik ya apalagi berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita, termasuk nenek, kakek, orang tua kita,
rumah sendiri, kita harus baik-baik ngomongnya, halus. Iya Bu, nanti aku kerjain, nanti aku beliin. Ya Bu, jangan marah-marah, disuruh ini, nggak mau, Bu aja, nggak boleh tuh, harus menuruti apa kata orang tua ya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini anak-anak. Silakan kalian buka buku cetak kalian halaman 45 dan 46 ya. Itu ada bagian 1 dan bagian 2. Nah, itu kalian kerjain di rumah. Minggu depan dikumpul ya. Ingat, semua yang kita miliki ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersyukur walaupun keadaan kita misalnya nih si Andi jalan kaki, si Riko diantar pakai mobil. Si Andi nggak boleh putus asa, harus semangat karena masih banyak loh yang di luar sana tidak bisa sekolah. Si Andi kan bisa sekolah, jadi harus semangat. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Nah, semoga kalian semoga ilmu yang Ibu berikan bisa kalian terima. Oke, terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.